Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, sobat Aqyas hafizakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin insyaallah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah dengan selalu berucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, selalu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, sobat Aqyas hafizakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Pada kali ini tema kita pada kajian online Dar Al-Kais yang ke-7, masuk yang ke-7, kita ngambil tema tentang bergembiralah dengan Ramadan agar badai COVID-19 cepat berlalu. Maksudnya jangan sedih. Di tengah wabah COVID ini kan banyak yang sedih nih, sebagian masyarakat yang resah. Ya apa nanti ya Ramadan, ya apa ya tarawehnya, ya apa ya yang kita ngadepi nanti buka bersama nggak boleh dan macam-macam. Aduh gimana ini ya, resah kan, galau dan lain sebagainya. Gak usah pikir itu dulu, itu kan masih yang akan datang. Hari ini kita sebelum Ramadan berfikirlah dengan penuh kegembiraan dulu. Tanamkan di jiwa kita untuk selalu gembira, tenangkan hati. Bergembiralah dengan menghadapi Ramadan, supaya badai bisa cepat berlalu. Kalau kita sumpek stres yang dipikir yang negatif saja, ya seolah-olah badai ini bisa jadi lama bagi kita, ya. Sobat Aqyas, ayo kita coba ingin mengkaji dengan tema bergembiralah. Senanglah menyambut Ramadan ini, supaya wabah ini cepat berlalu. Saya ngambil firman Allah, surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Rabbul Alamin yang kurang lebih terjemahannya, Qul, katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan karunia-Nya Allah, dengan rahmat Allah, dengan yang demikian itu, falyafrahu, mestinya mereka harus bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Bergembira dengan rahmat Allah dan kurnia Allah itu jauh lebih baik bagi mereka dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalau ada orang yang berhasil mengumpulkan sesuatu yang sangat menyenangkan dalam hidupnya, materi misalnya, duit misalnya, itu belum boleh di atas kegembiraan menyambut yang namanya karunia dan rahmat Allah ini. Karena karunia dan rahmat Allah ini sebuah kegembiraan, karena merupakan sebuah nikmat di atas semua nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Rabbul Alamin. Karena itu saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bergembira dengan karunia Allah, bergembira dengan rahmat Allah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan karunia Allah dan apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Karunia Allah, sobat Aqyas, fadlillah, itu ya anugerah. Anugerah itu bisa jadi pemberian. Dan umat Islam diberi sesuatu sama Allah yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lainnya sebelum umat Islam ini. Bahkan sampai kiamat gak akan pernah diberikan kecuali kepada umat Islam. Apa itu? Yaitu adalah puasa Ramadan, bulan suci Ramadan. Itu adalah karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Islam, khusus umat Islam, tidak diberikan kepada yang lain. Dan karunia Ramadan yang luar biasa itu juga ada rahmat di dalamnya. Juga ada rahmat. Apa saja rahmat? Masya Allah. Sampai Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamul ibad ma fi syahri Ramadan latamanna al-ibad ayyakuna
syahru Ramadan sanatan. Kata Rasulullah Muhammad SAW, saya baca di kitabnya Dr. Wahb Az-Zuhaili, dalam kitab beliau Al-Fiqhul Al-Islami wa Adillatuhu, itu beliau menyatakan, menukil sebuah hadis ketika mengawali pembahasan tentang puasa. Lau ya'lamul ibad ma fi syahri Ramadan. Andai hamba-hamba itu tahu kebajikan yang ada di bulan suci Ramadan, la tamannal ibad, maka hamba-hamba ini akan berharap ayyakuna syahru Ramadan sanatan. Berharap bulan Ramadan semuanya itu menjadi 1 tahun. Atau dalam 1 tahun itu semuanya menjadi bulan suci Ramadan. Jadi nggak ada bulan-bulan yang lain dalam 1 tahun itu. Kalau kita ngerti kebajikan yang ada di bulan suci Ramadan, saudaraku. Dan ini menunjukkan karunia yang luar biasa dan juga rahmat yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda begini, Atakum Ramadan syahru barakah. Telah datang kepada kalian Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah. Yaghshakumullahu fihi. Allah meliputi dengan bulan itu kepada kalian. Fayunzilur rahmah. Allah turunkan rahmat di dalamnya. Wa yahuttul khataya. Allah menghapus semua dosa-dosa. Wa yastajibu fihi du'a. Allah mengabulkan semua doa. Yandurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi. Dan Allah memperhatikan perlombaan kalian dalam meraih berkah di bulan suci Ramadan dengan amal soleh. Jadi Allah itu memperhatikan kita yang bersungguh-sungguh saling berlomba-lomba untuk mengejar pahala yang luar biasa di bulan suci Ramadan dengan amal soleh kita. Itu Allah perhatikan. Bahkan tidak hanya memperhatikan, wa yubahi bikumul malaikatahu. Dan Allah Azza wa Jalla setelah memperhatikan bagaimana manusia-manusia umat Islam, hamba-hambanya berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk beramal soleh, berlomba-lomba berinteraksi dengan Al-Quran, berlomba-lomba untuk bersedekah, berlomba-lomba untuk menegakkan salat malam. Wa yubahi bikumul malaikata. Allah di samping memperhatikan kayak begitu, wa yubahi, Allah membanggakan kita-kita yang berlomba-lomba di Ramadan itu kepada para malaikat-malaikatnya. Masya Allah, ini luar biasa. Dan ini nggak ada di luar Ramadan. Dan nggak dimiliki oleh di luar umat Islam. Ini luar biasa karunia dan rahmat Allah. Dan di lanjutan ayatnya Nabi berkata, fa'arullaha min anfusikum khair. Dan kata Nabi kepada kita, fa'arullaha, maka perlihatkanlah kepada Allah perlombaan ibadah kalian itu. Perlihatkanlah kepada Allah supaya Allah benar-benar memperhatikan kita. Perlihatkanlah, meskipun Allah pasti memperhatikan kita, perlihatkanlah. Kalau bahasa kita pamerono. Apa yang kita lakukan berlomba-lomba selama Ramadan itu kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Fa inna syaqiyya man haruma fi rahmatullahi azza wa jalla. Hanya orang yang sengsara, yaitu orang yang justru di dalam bulan Ramadan tersebut tidak mendapatkan rahmatnya. So, ini salah satu hadis bagaimana menjadi dilalah petunjuk bagi kita. Sungguh Ramadan adalah karunia dan rahmat yang luar biasa bagi umat Islam. Ada banyak hadis, di antaranya idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa syufidat asyayatin. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Ramadan tiba, maka dibukalah semua pintu-pintu surga. Ditutuplah semua pintu-pintu neraka. Dan diikatlah seluruh setan. Ini nggak akan pernah ada di luar Ramadan. Dan nggak akan pernah dimiliki selain umat Islam. Ini karunia yang luar biasa. Itulah saudaraku ikhwatatina fillah. Ulama-ulama salaf sejak dulu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, begitu gembiranya dalam menyambut Ramadan, 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Berarti kalau 6 bulan sebelum masuk Ramadan, itu dimulai dari bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Masya Allah. Mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami untuk bisa menangi Ramadan.
Saking kepinginnya mereka untuk mendapatkan rahmat Ramadan. Karena itu yang membuat mereka gembira. Itulah kemudian Ibnu Rajab mengungkapkan ba'dus salaf, sebagian ulama-ulama salafus soleh itu selalu berkata, fa kaifa la yubsir al-mu'min bi fathi abwabil jinan wa kaifa la yubsir al-mutnib bi ghalqi abwabin niran. Bagaimana enggak gembira bagi seorang mukmin dengan terbukanya pintu-pintu surga? Bagaimana enggak bergembira bagi orang pendosa ketika pintu-pintu neraka sudah ditutup? Pendosa akan gembira, oh neraka ditutup, berarti aku diampuni, kan begitu tuh. Itu hanya ada di Ramadan. Dan orang beriman pun gembira banget. Oh ya Allah, udah dibuka nih. Belum beramal saleh, belum mati untuk menghadap kepada Allah. Udah disediain tuh pintu-pintu surga, udah dibuka sama Allah, seolah-olah menyambut kita. Fa kaifa la yubsir? Bagaimana kita enggak gembira? Sobat Akhias. So, ayo saudaraku ikhwatadina fillah, hilangkan kesedihan wabah Covid-19 ini. Enggak usah direken. Yang kita nih sekarang ini, ayo push di dalam jiwa kita kegembiraan luar biasa. Karena Allah sudah menyediakan karunia rahmat yang luar biasa. Fabidzalika falyafrahu. Karena itu kita diminta untuk bergembira sama Allah. Fabidzalika falyafrahu. Hendaknya mereka orang-orang beriman harus bergembira dengan karunia dan rahmat Allah Rabbul Alamin. Ayo bergembira saudaraku. Jangankan kita orang beriman bergembira dengan Ramadan yang penuh rahmat, yang luar biasa kayak begitu. Itu baru sedikit hadis yang saya ungkapkan, Sobat Akhias. Jangankan kita yang beriman bergembira, orang kafir pun turut bergembira. Kok bisa Ustaz? Beberapa waktu yang lalu, saya ceramah di sebuah mall, yang di dalam mall itu ada retailnya. Gak usah saya sebut. Dia habis saya ceramah, manajernya yang kebetulan non-muslim itu ngobrol sama saya dan berbisik-bisik. Ustaz, terima kasih Ustaz ya, sudah bantu-bantu kita memberikan pencerahan kepada karyawan dan karyawati, dan paling banyak karyawatinya. Oh sama-sama Pak, saya bilang. Ustaz, saya bahagia kalau pas Ramadan. Dia bilang Ramadan. Mestinya kalau kita orang Islam jangan bilang Ramadan juga ya. Bilangnya apa? Ramadan. Kalau Ramadan itu dari berarti dal kan, Ramadan dal, Ramadan Ramadun, Romat itu sakit mata. Mata belen, radang mata itu jenenge romat. Jadi nih sampai ngomong marhaban ya Ramadan itu artinya apa? Selamat datang mata belen, sakit mata, mata merah. Ramadan. Yang ada Ramadan, pakai dha. Tapi enggak apa-apa itu non muslim ngomong gitu ya. Kalau kita ya jangan. Saya bahagia dengan Ramadan. Saya nanya, emang kenapa Bapak bahagia dengan Ramadan? Karena pikir saya dia non-muslim kok bahagia dengan Ramadan. Iya Pak Ustadz, di bulan Ramadan nih Pak Ustadz, sebulan sebelum Ramadan dan sebulan setelah Ramadan, omset retail kami, meningkat pesat Pak Ustadz. Bahkan bisa menutupi kebutuhan itu bisa setahun. Wow, amazing dong saya bilang itu. Iya Pak Ustadz, amazing Ramadan. Sambil geser tempat duduknya lebih dekat ke saya dan berkata kepada saya, berbisik, Ustadz, cuma didengar sama karyawannya, Ustadz, bisa nggak ya Ustadz usul apaan? Saya tanya, usul Pak Ustadz, gimana kalau Ramadannya itu ditambah 1 bulan saja Pak Ustadz? Saya sambil tersenyum dan yang lain pada tertawa, Bapak, nggak bisa Pak, ini sudah keputusan Allah, ini syariat dalam agama kami. Oh maaf Pak Ustadz, saya nggak paham. Nggak apa-apa Pak, saya senang Bapak senang dengan Ramadan. Karena tidak banyak juga orang-orang yang beriman senang dengan datangnya Ramadan. Ramadan di musim panas, sumpeknya luar biasa. Ramadan yang sekarang lagi ada wabah, bukan berbahagia, masih dirundung kesedihan yang tak selesai-selesai, ketakutan yang nggak selesai-selesai. Ayo saudaraku, non-muslim saja nih, seneng Ramadan ya ditambah. Kata karyawannya, enak Bapak seneng. Kita seneng Pak, kalau bisa sebulan dikurangin kok malah ditambah. So, ini just kidding saja nih. Saudaraku Sobat Akhias, orang non muslim saja bergembira. Iya Pak Ustadz, dia gembirakan aspek materi. Loh,
Kita tidak hanya dapat materi kan di bulan Ramadan, kita juga bisa dapat spiritualnya. Jadi dua kita dapat. Non-muslim nggak dapat Lailatul Qadar yang penuh berkah dan rahmat. Non-muslim nggak pernah dapat pengampunan dosa di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nggak dapat tuh non-muslim. Dia dapat omsetnya naik, dia dapat. Tapi kita dua-duanya dapat nih, sobat Akhias. So, bergembiralah. Dan biasanya kalau ada hal yang menggembirakan, disiapin jauh-jauh hari. Karena itu ayo, sebagai wujud ekspresi kegembiraan kita dengan datangnya Ramadan nih, di samping kita menghilangkan pernik-pernik pikiran yang menyumpahkan kita terkait dengan COVID ini, wabah ini, ayo kita siapkan. Apa yang harus kita siapkan, sobat Akhias? Yang pertama, siapkan secara fisikly, Dohiriyah. Di mana maksudnya Pak Ustadz dohiriyah ini yang harus kita siapkan? Ya, yang pertama secara dohir, ayo kita siapkan ilmu tentang bab Ramadan. Apa saja yang disunahkan, apa saja yang dimakruhkan, apa saja yang diharamkan, apa saja yang membatalkan. Itu harus kita siapkan mulai sekarang ilmunya ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan saya untuk nanti tiap hari kita akan mencoba membahas fikih Ramadan lewat kajian online kita ini. Mudah-mudahan insya Allah. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Dohiriyah ya, fisik kita siapin. Ini kan juga berkaitan dengan wabah ya. Kalau toh harus ke masjid itu untuk ikut taraweh, jangan lupa masker, jangan lupa selalu sebelum masuk dan setelah masuk atau keluar dari masjid cuci tangan, hand sanitizer, physical distancing juga harus dipakai, diterapkan. Kita harus mematuhi pemerintah ya. Ya rindu lah kalau kita nggak ke tarawih masjid itu, rindu banget ya. Kalau saya sepakat tetap ada tarawih di masjid ya, tetapi harus menerapkan social distancing yang telah diterapkan oleh pemerintah, menerapkan protap kesehatan supaya tidak menulari yang lain. Kita bisa mencegah penularan kepada yang lain dengan kayak begitu, dan kita berdoa di masjid itu kan begitu. Dan yang itu physically ya, kemudian ilmunya juga harus kita siapin, yang ngaji dan lain sebagainya supaya kita paham ilmu tentang apa? Tentang bab puasa Ramadan. Yang kedua yaitu batiniyah, kita siapin mulai sekarang, spiritual kita siapin. Kalau istilah para ulama, bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan menyirami tanaman itu. Dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Artinya di bulan Rajab Sya'ban ini kalau bisa kita sekuat mungkin tinggalkan kemaksiatan. Kalau bisa sekuat mungkin kita melatih diri untuk giat beribadah kepada Allah. Di bulan Sya'ban kalau bisa bangun malam ini jangan sampai lepas. Supaya nanti kita tinggal panen di Ramadannya. Panen di Ramadan maksudnya apa panen di Ramadan? Kita terbiasa gitu. Bangun malam terbiasa, puasa terbiasa. Kenapa? Sebelum sudah puasa. Makanya Nabi Muhammad SAW pada kajian kita kemarin tentang Sya'ban, itu Nabi kan paling banyak puasanya di bulan Sya'ban. Itu seolah-olah melatih diri. Jadi latihan itu sebenarnya di bulan sebelum Ramadan. Bukan pas Ramadan kita latihan. Makanya kalau pas Ramadan kita latihan, kita capek kan pasca Ramadan. Akhirnya apa? Balik lagi kita ke asal, yaitu asal yang nggak ibadah, itu balik lagi. Tapi kalau kita jadikan latihan itu sebelum Ramadan, Ramadan jadi kebiasaan yang nikmat, panen gitu kan, insya Allah ada kerinduan terus mengulang hal-hal kebajikan itu pasca Ramadan. Dan yang paling penting, saudaraku, sobat Akhias, aspek batinnya yang kita siapin mulai sekarang banyak doa ya. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Banyak doa yang kayak gitu, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami untuk menangi Ramadan. Dan ada doa salafus saleh yang luar biasa, itu doa dari Rasulullah Muhammad SAW, tidak populer di Indonesia, tidak terlalu populer. Guru kami yang mempopulerkan itu, di negeri Arab populer itu, saudaraku. Apa? Itu doa Rasulullah ketika menjelang masuk Ramadan. Beliau itu selalu berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami untuk bisa mendapatkan Ramadan.
Maksudnya apa? Selamatkan kami ya Allah dari mara bahaya, petaka hidup, dari wabah COVID ini. Selamatkan kami supaya kami bisa menemui Ramadan. Panjangkan umur kami supaya kami bisa menangi menemui Ramadan. Wasallim Ramadan lana, dan selamatkan Ramadan untuk kami. Kalau tadi selamatkan kami untuk Ramadan. Kalau ini yang kedua, wasallim Ramadan lana, selamatkan Ramadan untuk kami. Supaya apa? Kita selama Ramadan bisa mendapatkan rahmat dan berkahnya. Karena betapa banyak orang di bulan Ramadan justru tidak pernah mendapatkan keberkahan sama sekali. Itu yang dikatakan oleh Nabi, fa inna syaqiyya man harrama fihi rahmatullah, man harrama fihi rahmatullahi azza wa jalla. Yaitu orang yang susah, justru orang yang ketika di bulan Ramadan tidak pernah mendapatkan rahmat Allah sama sekali. Allahumma sallimna di Ramadan, wa sallim Ramadan lana, wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah semua amalan kami di bulan Ramadan ya Rabb. Sering-sering banyak doa itu ya. Saya ulang sekali lagi, Allahumma sallimna li Ramadan, wa sallim Ramadan lana, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan, wa sallim Ramadan lana, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Insyaallah kita lanjut kajian berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.